1, 2, 3, 4. Tes 1, 2, 3, 4. Oke, brother, welcome back to my channel Pandai Bewok. Di video kali ini gue akan membahas mengenai relay. Kenapa sih di kendaraan kita, baik motor atau mobil, itu harus menggunakan relay? Kenapa saat lo mengganti lampu dengan watt yang lebih besar, dan lo mengganti klakson lo dengan klakson aftermarket, lo wajib menggunakan relay? Di sini gue akan jelaskan itu. Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang tadi kita jelaskan, kita pelajari sedikit terkait prinsip kerja dari relay. Secara prinsipnya, relay yang kita temukan itu biasanya menggunakan prinsip kerja elektromagnetik. Ya mungkin lu semua udah tahu ya prinsip kerja dari elektromagnetik. Ketika sebuah lilitan diberikan arus listrik, dia akan menghasilkan medan magnet. Saat lilitan ini mendapatkan arus listrik, dia akan menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet ini nih yang akan membuat besi ini tertarik dan tersambung dengan armatur pada relay. Nah, ini adalah kondisi saat lilitan belum mendapatkan arus listrik ya, sehingga di sini belum terjadi medan magnet. Dan di sini posisi kontak ini masih belum tersambung, sehingga lampu ini masih mati. Kemudian, bagaimana jika misalkan kita berikan arus pada lilitan tersebut? Saat lilitan mendapatkan arus listrik, dia akan menghasilkan medan magnet, sehingga lempengan besi ini akan menempel dan membuat kontak di sini tersambung. Arus baterai ini akan terhubung dan menyebabkan lampu hidup. Nah, kemudian saat arus ini kita lepas kembali, medan magnet di sini akan hilang. Nah, kemudian disinilah fungsi dari spring. Spring ini akan mengembalikan lempengan ini untuk kembali ke posisi semula, sehingga kontak di sini kembali terputus, lampu pun kembali mati. Jadi di sini ini ada aki, dan di sini ada sikling, ada kunci kontak, ada saklar starter, ada relay starter, juga ada starter. Bagaimana cara kerjanya? Jadi dari positif aki ini, tegangan akan masuk ke sini ya, lewati sikling. Saat kunci kita kontak, ini akan tersambung, kemudian masuk ke dalam lilitan relay. Saat kita menekan tombol starter, ini akan tersambung ke negatif, sehingga akan timbul medan magnet di area ini ya, dan lempengan besi ini akan tersambung. Ini membuat tegangan aki masuk ke starter dan menyalakan motor. Pertanyaannya, kenapa nggak dari kunci kontak kita sambung langsung ke saklar starter, kemudian kita langsung ke starter, nggak usah pakai relay? Terus bisa nyala? Bisa. Apa ribet-ribet pakai relay? Pertanyaan yang bagus. Oke, di sini sudah ada ilustrasi dari sepeda motor ya. Kita lanjut pembahasan yang tadi. Kenapa harus pakai relay? Kenapa nggak langsung aja? Jadi di sini sudah ada aki ya. Isinya aki di sini. Saat kita tidak menggunakan relay, kita membutuhkan kabel yang besar. Kenapa? Karena arus saat starter itu tinggi, 4 kali sampai 7 kali nominal arusnya, sehingga kita butuhkan kabel yang bisa menahan arus tersebut, sehingga kabel tidak meleleh. Jadi kalau kita tidak menggunakan relay, dari sini kita butuhkan kabel yang besar menuju ke tombol starter motor, kemudian ke starter motor, dan balik ke negatif aki. Di sini lu butuhkan tombol starter yang bisa menahan arus yang tinggi. Kabelnya mau kayak apa tuh tombol starter? Karena kalau enggak, tangan lu akan panas saat menekan tombol starter, karena ada arus yang tinggi yang melewati tombol starter. Dan ini juga pemborosan, karena kabel yang gede ini harus masuk ke dalam desain kepala motor dan memerlukan kabel yang lebih panjang. Untuk itulah digunakan relay. Jadi saat kita menggunakan relay, kita tidak perlu memikirkan tombol starternya harus seperti apa.
karena dia tidak harus dilewati oleh arus yang sangat tinggi. Jadi di sini sudah ada relay starter ya di area sini. Yang merah ini kabel besar dan juga yang hijau nanti gue bikin kabel kecil. Saat lu menggunakan relay, lu butuhkan kabel kecil dari positif aki ke starter, ke tombol start, dan kembali ke negatif. Kemudian lu butuhkan kabel yang besar dari positif aki ke starter relay, kemudian ke motor starter, dan kembali ke negatif aki. Dengan prinsip kerja seperti ini akan menekan biaya karena kabel besar yang lu gunakan itu tidak sepanjang ketika lu tidak menggunakan relay. Itulah kenapa menggunakan relay. Karena fungsi relay, kita bisa mengaktifkan rangkaian dengan arus yang tinggi menggunakan rangkaian dengan arus yang rendah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa saat lo menggunakan lampu dengan watt yang lebih tinggi atau lo menggunakan klakson keong, atau klakson apapun yang mempunyai watt yang lebih besar, lo juga harus menggunakan relay? Oke, ada dua alasan kenapa lo harus menggunakan relay saat ganti lampu dengan watt yang lebih besar atau mengganti klakson lo dengan watt yang lebih besar. Yang pertama adalah terkait dengan arus. Jika lo tidak menggunakan relay, hambatannya itu akan banyak lagi. Karena kita tahu sendiri ya, di motor misalkan kita ambil contoh, motor Beat itu hanya mempunyai 6 relay, sedangkan komponennya saja lebih dari 6. Artinya satu fuse itu bisa jadi untuk beberapa komponen, ya kan? Nah, saat lu mengganti lampu lu atau klakson lu dengan watt yang lebih besar, artinya dibutuhkan arus yang lebih besar pula dong. Sedangkan rangkaian lampu lu atau klakson lu itu tidak tunggal, dia akan terhubung dengan beberapa komponen yang lain. Kalau lu tidak menggunakan relay, arusnya itu tidak akan maksimal. Contoh, di sini ada aki, dia ada saklar lampu, kemudian juga dia ada saklar lampu rem, kemudian juga dia ada saklar sen, lampu ini rem, di sini ada fuse. Nah, contoh saja ya, ini contoh saja. Satu fuse ini mengelola 3 komponen. Kalau misalkan lu mengganti lampu lu ini dengan lampu aftermarket yang mempunyai watt yang lebih besar, otomatis dia membutuhkan arus yang lebih besar. Sedangkan arus di sini harus terbagi dengan 3 komponen yang lain. Arus di sini arus utama, jadi dibagi lagi. Sehingga nyala lampunya tidak akan maksimal. Disitulah kenapa alasan harus menggunakan relay. Jadi dengan adanya relay, rangkaiannya akan tetap ada fuse ya. Relay. Jadi saat kontak ini menyala dan magnet di sini akan terbentuk sehingga kontak ini akan tersambung dan lampu ini akan menyala. Ini tidak berhubungan dengan komponen lain karena dia akan mendapatkan arus dari aki langsung. Kemudian yang kedua adalah masalah dari kabel. Kabel ini sudah dirancang dengan takaran arus tertentu. Saat lo menggunakan lampu dengan watt yang lebih besar atau klakson yang lebih besar, otomatis arus yang mengalir itu akan lebih besar. Contoh, misalkan kabel yang dibuat itu hanya untuk mengalirkan arus 0,75 ampere. Sedangkan saat lo mengganti lampu atau klakson lo, arus yang terjadi adalah 1,5 ampere. Otomatis
kabelnya ini tidak akan kuat menahan arus 1,5 ampere ini, sehingga ini akan membuat kabel meleleh. Ini tentu saja sangat berbahaya ya, karena bisa menyebabkan konsleting dan kebakaran pada kendaraan lo. Untuk itulah digunakan relay. Jadi, lo masih bisa menggunakan kabel yang ini nih, lo masukin ke relay, hapus. Jadi yang kabel yang ini lo masukin ke relay, ya kan? Kemudian yang ini lo gunakan kabel lain, kabel besar ya, sesuai dengan arus yang digunakan untuk lampu lo. Masuk ke lampu. Ya, kabel yang sudah ada ini tidak perlu lo harus ganti semua nih, dan sesuaikan dengan arus baru setelah lu ganti lampu atau klakson lu. Cukup lu tambahkan di sini kabel baru dengan ketebalan sesuai dengan arus yang dibutuhkan untuk lampu tersebut. Oke, itu dia brother penjelasan mengenai relay ya. Prinsip kerja dari relay, kemudian kenapa sih kendaraan lu harus pakai relay, dan kenapa saat lu mengganti lampu dengan watt yang lebih besar atau lo mengganti klakson lo dengan klakson dengan watt yang lebih besar, lo harus menggunakan relay. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan bisa bermanfaat. Kalau lo ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Nyalakan loncengnya, dan nantikan video gue selanjutnya. Terima kasih.